Aku yakin ini sebenarnya produknya udah berseliweran di timeline kalian. Ini loh, cushion terbarunya Gute, cover for Gute Matte. Nih kalau yang dulu kan ini si Go Cushion. Kalau yang dulu tuh kayaknya ya dia dewy finish gitu. Kalau sekarang yang matte finishnya keluar nih dengan 6 shades. Dan sebenarnya ini tuh PR package. Dan aku seneng banget ya kalau misalnya ada brand yang ngirimin tuh kayak gini loh semua shadesnya. Walaupun gak ada kerjasama, tapi aku kan bisa explore gitu ya. Terus ya nggak mungkin lah kalau misalnya produknya juga banyak kalian request, aku anggurin gitu kan. Lebih baik kita manfaatkan aja nih PR package ya kan. Siapa tahu kalian juga nungguin reviewnya. Aku tuh penasaran bedanya yang baru ini sama yang lama itu sesungguhnya ada apa lagi sih selain finishnya yang beda. Terus seingetku yang lama itu tuh emang oksidasi parah banget. Bahkan aku lupa pakai shade-nya yang mana ya. Kalian kalau misalnya mau nonton lagi bisa sih cari aja Gute Cushion Riri Prams, itu langsung nongol tuh videonya. Udah pernah aku review pokoknya. Terus kira-kira untuk cover for Gute Matte ini dari 6 shadesnya ada nggak ya yang match di kulit light to medium sawo matang with neutral undertone-ku ini? Yuk langsung kita bedah aja dengan lebih detail. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Prams. Aku mau ngasih lihat side by side packagingnya dulu. Ini yang baru, cover for Gute Matte tuh. Dan warnanya itu lebih kekinian sih ketimbang yang dulu ya kan. Packagingnya aja udah beda nih. Ini yang lama, ini yang baru. Harganya 60 ribuan. Terus untuk packagingnya ya kayak biasa aja. Di belakangnya itu ada nama shadesnya. Terus kalau misalnya kita buka ada cerminnya. Terus untuk puffnya dia model teardrop yang agak gemoy gitu ya. Dan di dalamnya itu ada siltnya. Untuk klaimnya ini cushion matte ringan, anti cracking dan low oxidize. Mungkin ada oksidasi tapi nggak sejauh yang sebelum-sebelumnya kali ya. Terus untuk klaimnya katanya tahan 24 jam, high coverage, dan punya oil control formula. Ini kan totalnya ada 6 shades ya. Terus aku cek di Shopee Mall-nya itu ada kode-kode kayak L, C, L, N. Kalian tahu kan? L itu hitungannya light, C itu undertone-nya. Jadi kayak kode depannya itu adalah skin tone-nya, belakangnya itu adalah undertone-nya. Kayak MC, medium cool berarti. MN, medium neutral. Nah kayak gitu. Gak afdol kalau misalnya aku nggak lampirin swatches-nya dong ya. Ini lengkap banget dari Fair Basilic untuk light skin cool undertone. Terus ada Royal Palais untuk light skin neutral undertone. Terus ada Light Avenue untuk light skin warm undertone. Terus sisi sebelahnya ada Beige Line untuk medium cool undertone. Terus ada Muse Picasso untuk medium neutral undertone. Dan Caramel Paris untuk medium warm tone. Kayaknya aku masuknya yang Caramel Paris deh. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari penjabaran skin tone dan undertone-nya ya, harusnya tuh yang masuk di aku si Muse dibacanya Muse apa Musey Picasso karena dia itu lebih ke medium neutral tone ya kan. Tapi nggak tahu kenapa pas dipakai di tangan, di muka itu warnanya tuh jadi agak abu-abu gitu. Dia terlalu terang sih menurutku. Untuk ukuran medium dia masuknya ke light medium gitu, sedangkan aku medium neutral to warm. Nah bingung gak tuh? Jadi kayaknya lebih masuk di aku yang Caramel Paris deh, yang dimana sebenarnya itu untuk medium to warm tone. Tapi kali ini kayaknya aku bakalan pakainya untuk shade tergelapnya sih. Kita langsung cobain aja ya. Tidak afdol kalau misalnya tidak kita tutup washi tape untuk ngecek coveragenya. Sekarang kita bakalan langsung pakai si Caramel Paris. Moment of truth, Caramel Paris. Dia teksturnya ringan ya. Terus ada aromanya gitu. Kayak aroma apa ya? Ngingetin aku sama aroma skincare tertentu gitu loh. Dia ada skincare infuse-nya gak sih? Penasaran deh aku. Ini gak ada klaim macem-macem sih soalnya. Matte ringan. Untuk first impressionnya sih iya ya, matte dan ringan. Sekarang kita cek coveragenya. Kalau seringan ini aku tuh kayak gak percaya ini high coverage untuk klaimnya. Oke. Sesuai feelingku, ini tidak high coverage tapi lebih ke medium to full dan buildable coverage. Dan ini kan hitungannya udah kita diemin beberapa menit ya. Kita cek nih oksidasinya. Karena kan katanya dia low oxidize tuh ya, minim oksidasi. Ada oksidasinya nggak? Menurutku sih ada, tapi memang tipis banget oksidasinya.
Tuh, lebih terang. Terus yang udah lamanya tuh lebih nyatu ke kulit. Tapi kalau di blend, tuh, ya masih oke lah. Dia tuh sekali tap langsung nempel ke kulit. Jujur ya, untuk si shade tergelapnya itu emang enggak terlalu gelap dan enggak terlalu kuning. Kulitku tuh bukan yang terlalu kuning, tapi juga bukan terlalu orange, tapi juga enggak peach. Paham gak sih? Jadi aku kalau pakai complexion prefer yang agak sedikit banget kuning tapi nggak terlalu kuning. Yang bikin aku deg-degan pakai shade ini di T-zone, takutnya abu-abu karena T-zone ku kan lebih gelap ya daripada U-zone. Yang aku yakin nggak cuma T-zone ku doang sih, T-zone kalian juga. Karena kan warna kulit manusia pada dasarnya normalnya memang ya nggak rata. By the way, untuk bekas jerawat ya tidak tercover sempurna. Terus kalau untuk redness masih oke. Tapi formula ringannya itu asik banget sih. Enak banget dipakainya. Kulitku kayak nggak pakai apa-apa rasanya gitu. Dan agak sedikit abu-abu di area mata karena ada beberapa area yang emang gelap gitu. Terus di area sini kayaknya, tapi nggak apa-apa, ini nanti masih bisa aku akalin kayaknya pakai bedak sih. Sekarang kita tes flashback dulu. Aman nggak ya? Apakah dia seperti memakai topeng? Oh enggak, ternyata masih aman. Oh ya, by the way, ini nggak ada klaim SPF-nya ya. Bentar aku cari untuk kandungannya. Aku ngecek di Shopee Mall-nya dan iya benar, nggak ada penjabaran apa-apa untuk SPF-nya. Yaudah, aku berharap ada sih sebenarnya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya ada SPF mungkin dia bakalan lebih grace dari ini kali ya. Tapi kita lihat lagi nanti, aku beresin dulu makeupnya. Aku kembali lagi setelah kurang lebih 3 jam seperti biasa ya. Sekarang kita bahas lengkap untuk complexionnya dari klaimnya dulu. Untuk klaimnya kan katanya ini cushion matte yang ringan. Aku setuju, memang ringan. Tapi dibilangnya dia high coverage, aku kurang setuju. Dia lebih ke medium to full dan bisa di build, jadi lebih ke buildable coverage kali ya. Low oxidize, iya sih kalau dibandingin sama yang lama. Yang lamanya ini oksidasinya parah banget. Kayak kita harus naikin 2 shades deh kayaknya seingatku ya. Kalau yang baru ini yang matte-nya emang lebih minim oksidasi. Cuma 6 shades-nya itu menurutku belum bisa menyempurnakan semua warna kulit wanita Indonesia. Again, shade yang tergelapnya pun itu agak tricky di kulitku, masih sedikit keterangan. Aku butuh kayak mungkin ada 3-4 shades yang lebih gelapnya lagi, tapi siapalah aku gitu ya. Kok ya request. Terus anti crack. Nah, lebih minim nge-crack. Setuju nggak ya? Coba kita cek ya. Kita mendekat dulu. Jujur kurang setuju kalau kulitnya kering. Karena mau gimana pun tuh dia nge-crack. Smiling line ada tipis. Tapi complexionnya mulus sih dan gampang banget di-apply-nya. Untuk oil control, jujur ini kan baru pemakaian 3 jam dan aku berada di dalam ruangan ber-AC. Untuk T-zone-ku yang kulitnya lumayan berminyak sih masih oke-oke aja gitu. Kayak pemakaian pertama tadi, nggak ada yang berubah dan belum ada minyak yang muncul. Di hidung juga masih matte karena hidungku tuh lumayan gampang minyakan dan biasanya tuh produk-produk banyak yang smudge gitu, tapi ini enggak, aman. Dan untuk harga 60 ribuan menurutku ini worth it sih. Oke banget buat daily, buat ngantor gitu ya, buat kuliah. Kalian kalau misalnya punya kulit yang berminyak bakalan suka banget pasti sama cushion ini. Masih awal tahun 2025 nih, udah ada beberapa cushion yang baru launch dan udah ada beberapa yang aku agak sedih karena ada yang nggak masuk di sawo matang, ada yang kulitku masih dijadiin patokan tergelapnya lah. Come on, udah 2025 ini. Warna kulit wanita Indonesia itu makin beragam ya kan. Tapi ya semoga review ini menjawab semua pertanyaan kalian. Jadi gimana? Mau beli atau ntar dulu karena nggak ada shade-nya? Atau kalian tetap penasaran sama formulanya? Kasih tahu aku di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video.